Baik, selamat malam semuanya. Saya menyampaikan terima kasih bagi kalian yang telah menyelesaikan tugas. Tetapi di sini ada sedikit pencerahan terkait dengan penyelesaian tugas. Ya, saya share screen dulu untuk materinya. Ya, oke. Ya, baik. Ini tugasnya saya buka dari classroom-nya. Ketika masuk di dalam classroom Anda, kemudian Anda mencari untuk kelasnya. Ini kimia. Kebetulan di sini untuk kimia 1. Pada kelas kimia 1, ya. Pada kelas kimia 1 ini, oke. Ya, jangan mengirimkan tugas Anda di sini ya. Jangan mengirimkan tugas Anda di sini. Tugasnya secara kelompok boleh dikirimkan di sini, tetapi secara individu nanti dimasukkan di tugas kelas. Ya, ini tampilan tugas kelasnya. Di tampilan tugas kelas, kalian pilih di topik energi kimia. Ya, jadi pilihkan yang topik energi kimia. Dari topik energi kimia ini, kalian pilih LKPD-nya. Jadi dibuka dulu. Ya, di sini terlihat ada satu yang sudah menyerahkan. Nanti kita lihat yang diserahkan itu ya bagaimana, apakah benar-benar ada LK-nya ataukah tidak. Kemudian di sini kita lihat untuk petunjuknya. Ya, ini petunjuknya ya. Jadi masing-masing kalian itu nanti akan dapat LK-nya. Ya, dapat LK-nya. Lalu tugas kalian setelah kalian kerjakan di kelompok, setelah mengerjakan di kelompok, nah kalian harus membuka LK ini. Ya, misalnya ini LK-nya sudah terbuka. LK ini akan ditampilkan sesuai dengan nama kalian. Jadi semua anggota yang ada di classroom ini itu punya LK masing-masing karena dibuat dalam bentuk salinan. Nah, ketika mau mengirimkan tugas, di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu kalian jawab. Ya, jawabnya misalnya di sini, setelah persepsi apa yang terjadi pada energi kimia kayu ketika kayu dibakar, atau apa yang terjadi pada energi kimia bahan bakar pada artikel 1. Nah, ini dijawab. Ya, ini dijawab. Bisa langsung pilih jawabannya, langsung diklik, diketik di sini ya. Nah, kemudian di motivasi itu, motivasinya ya namanya motivasi berarti tidak perlu di ini ya. Kemudian untuk tugas 1, di sini tugasnya untuk orientasi masalah pada kegiatan pembelajaran. Ya, topiknya adalah peran energi dalam reaksi kimia dan dalam mengatasi masalah global. Nah, seperti apa peran energi dalam reaksi kimia dan juga perannya dalam mengatasi masalah global, itu ada orientasi pada 3 hal. Yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua adalah polusi udara, dan yang ketiga adalah ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Nah, 3 poin ini itu ada artikelnya maupun juga ada videonya. Jadi ini untuk artikelnya juga sudah disediakan. Kemudian ini adalah link video. Masing-masing ada 2 video, tinggal dipilih mau yang mana. Kalau sudah nonton yang satu, kemudian mau nonton yang kedua, tidak jadi masalah. Tetapi intinya ada pertanyaan yang harus diisi ketika kalian menyelesaikan aktivitas orientasi. Yaitu kalian harus menjawab pertanyaan ini. Apa masalah yang dibahas dalam artikel atau gambar atau video yang kalian baca, tonton, ataupun amati. Ya. Nah, orientasi masalahnya adalah apa yang kamu ketahui tentang perubahan iklim, apa yang kamu ketahui tentang polusi udara, dan apa yang kamu ketahui tentang ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Nah, itu dimasukkan di sini jawabannya. Ya, ini untuk aktivitas yang pertama, untuk orientasi masalah.
Pada aktivitas yang kedua ini kalian diminta untuk mencari informasi ya dari berbagai literatur terkait dengan sepeda listrik. Informasinya yang dikumpulkan itu antara lain apa saja? Yang pertama, cara kerja sepeda listrik. Yang kedua, keunggulan sepeda listrik dibandingkan dengan kendaraan bermotor. Dan yang ketiga adalah dampak penggunaan sepeda listrik terhadap lingkungan. Nah, aktivitas kedua ini kalian diminta untuk bekerja secara kelompok, ya. Lalu eksplorasinya itu dituliskan cara kerjanya seperti apa, keunggulannya apa, kemudian dampak penggunaannya terhadap lingkungan. Pada aktivitas ketiga, di sini ada artikel, ada 3 artikel, kemudian juga ada 3 video. Dari 3 artikel dan 3 video ini, masing-masing anggota kelompok itu dibagi mau nonton video yang mana, mau baca artikel yang mana, sesuai dengan gaya belajar kalian. Lalu, setelah kalian melakukan penyelidikan dengan menggunakan artikel ataupun juga video, di tahapan keempat, ya, di tahapan keempat itu kalian diminta untuk membuat presentasi berupa poster, bahan presentasi, video tentang apa? Tentang peran sepeda listrik dalam mengatasi masalah global. Nah, hasilnya ini ya, hasilnya ini jangan lupa kalian buat karena di sini diminta dalam bahan presentasi ya. Lalu ditempelkan di sini linknya itu dibagikan dan dimasukkan sebagai tugas kelompok di sini. Karena berbasis link, maka semua anggota kelompok bisa ambil link tersebut dan dimasukkan ke dalam masing-masing salinan tugas. Lalu untuk refleksinya, di sini refleksinya masing-masing orang silahkan boleh menulis refleksi untuk hari ini. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana mereka kalian bisa menyelesaikan atau mengerjakan tugas ini. Jadi, setelah kalian tempelkan link, kemudian menyelesaikan, ya sudah. Ini kan tersimpan secara otomatis. Maka langsung di start saja. Ya, ketika di reload, maka nantinya yang punya kalian itu tinggal dimasukkan lagi ke classroom-nya. Nah, masuk lagi di classroom-nya. Classroom-nya jangan di sini. Saya ambil classroom-nya yang ini. Ini ya. Masuk di classroom kalian. Lalu, ketika punya kalian itu kan nanti tampilannya di tugas siswa itu. Ya, nanti ada petunjuk ya di tugas siswa itu. Nanti akan lihat, oh ini ternyata ada yang menyerahkan. Yang menyerahkan itu jangan lupa disubmit atau dikumpulkan atau diserahkan. Kalau tidak dikumpulkan dan diserahkan, maka di sini tidak akan terbaca. Kalau kalian yang sengaja mengirimkan atau mensubmit atau mengumpulkan tapi dokumennya kosong, ya, mohon diperhatikan lagi. Seperti ini ya. Seperti punya teman-temanmu yang sudah dikumpulkan. Misalnya satu orang telah mengumpulkan. Mari kita lihat perbedaannya. Di sini ada 2 yang sudah mengumpulkan. Yang satu ini punyanya Anggun. Nah, di punyanya Anggun kalau saya klik diserahkan, ternyata yang muncul adalah punyanya Anggun, sudah diserahkan. Tapi dokumennya mana? Mari kita lihat mana dokumennya. Ketika diklik di sini, maka akan muncul. Dan di sini tidak bisa dinilai. Kenapa? Karena kosong. Jadi saya tidak bisa mengomentari. Ya, harusnya munculnya seperti apa? Munculnya seperti ini. Ini ya, harusnya munculnya adalah seperti ini. Jadi dokumen ini ada. Dokumennya ada. Ya, terlihat ya, dokumennya nanti ada, lalu terisi di sini. Nah, baru bisa saya periksa. Kalau tidak, tidak bisa diperiksa. Ya, lalu kalau sudah diperiksa, saya sudah berikan nilai, nanti saya akan kembalikan. Kalian akan mendapat responnya di masing-masing classroom. Jadi nanti tampilan masing-masing seperti ini.
Ya, diharapkan supaya untuk hari ini ya, karena sesinya cukup untuk 1 hari ini. Ingat, kita tidak ada PR, malah ini sudah menjadi PR. Oke, itu dari saya terkait dengan penyelesaian tugas hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan bisa segera direalisasikan. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih.